Mel, kita hadir kemari di acara akbarnya Maxim sama Luna. Kita enggak Kita soalnya. nggak diajak ya. Tapi Eca udah di Bali, Cenah. Lu Iya, diundang, iya. bahkan dari kata Luna, ke Dave Hendrik didampuk menjadi MC, namun harganya cukup tinggi. Enggak, yang itu bumbu, yang itu bumbu. ya. Ini di Jakarta, Bo. Yang di Jakarta apa Yang di Bali. Yang di Oh, Bali. di Bali. Ah, tapi kemarin Mel, karena kita udah datang, acaranya kan memang megah banget. Tapi kan kamu sahabatnya Luna banget. Itu persiapannya semuanya, dekornya keren banget. Bajunya juga cakep, ada juga apa tuh kue. Bo, kuenya lebih tinggi dari manusia-manusia yang datang loh. Eca sama aku kan nggak datang. Dan pemirsa yang nonton juga ada beberapa mungkin yang belum lihat. Iya. Sebelum kita spill ada Eca, kita angkat gelas dulu dong. Selamat Selamat datang di Spill that tea. Aduh, edisi Luna Maxim dan juga banyak lainnya. Ya. Tapi kita buka dari Luna dan Maxim dulu. Iya. Ya, gue tuh nggak datang yang kemarin nggak bisa datang. Tapi kan di Bali udah datang sama lo kan. Iya. Dua hari, Nek. Dua hari kan lo, Nek? Sehari. Sehari ya? Tapi gue mau nanya deh, bukannya gue pikir pernikahan di Bali itu untuk close circle, terus pernikahan di Jakarta dia akan mengundang orang-orang yang tidak diundang di Bali. Tapi kayaknya ada beberapa the usual suspect yang juga hadir di Jakarta. Iya. Mungkin Mungkin kalau yang tapi gue juga waktu gue datang gue gini, like everybody loh. Iya. Ya mungkin itu kan list sponsor. sponsor. Jadi mungkin kalau pemikiran gue adalah waktu di Bali itu kayak teman-teman yang terdekat ya, mungkin circle-circle Terdekat terdekatnya. banget. Tapi memang kayaknya kalau gue lihat ini kan juga ada satu produsen skincare Apose klinik gitu kan yang Di mana? mensponsori Di kan. Jakarta. Oh, di Yang Jakarta, kan. iya. Tapi sebagian besar emang kayaknya koleha, tapi juga banyak teman-teman yang dia deket kayak diundang lagi gitu. Bo, tapi yang paling heboh adalah dan gue tidak tahu dari awal loh Mel. Gue nggak tahu dari awal pas gue mau pulang abis wedding ngewedang. Maksudnya Oh iya. Oh, Juara mesin kelas kopi. kan. oh itu. Iya, mesin sebenarnya kopi ya, wow. yang harganya 3 Yes. jutaan. Yes, Oh. gila. Gue sampai, ini berat banget mau ngebawanya gimana? Tenang mas, nanti kita ada Tadinya porternya. jujur ya, ini mau gue spill sedikit ya. Iya, Tadinya iya. tuh kan ini aja udah bikin kaget semua warga TikTok, bener gak sih? iya. Gila ada mesin kopi tadinya tuh bakal lebih parah lagi. Pabrik kopinya mau dibawain Luna. Oh iya. Nah terus Luna tuh kucuk-kucuk bilang sama gue, jadi kan gue kebetulan akhir-akhir ini sering olahraga pagi sama dia. Lu tahu hari di mana dia resepsi? Gue pikir dia gak akan olahraga dong, Bo. Ya gue cuma bertanya aja kan. Gue pikir dia akan capek lah gitu. Halo, pagi olahraga gak nih jam segini-segini gitu. Gas, Bo dia olahraga, Bo. Dan itu kan intens ya. High Emang- intensity high- workout. Exactly. Tapi satu hal yang gue pengen garis bawahi adalah Luna itu orangnya strong, physically dan mentally. Dan Iya, Bang. taste dia, karena dia kan jadi model udah lama banget ya, Bo. Iya. Lo lihat dong kawinannya. Emang taste nggak bisa bohong ya, Say. Keren banget. Lo tahu dekornya dia ya, kalau kalian perhatikan, yang di sini ya, yang di Jakarta. Itu tuh dance floor-nya, itu apa, tenis, Iya, pedal. pedal, Iya, pedal. Jadi raketnya dia tuh Netnya chandelier, chandelier, gitu. Ya. kristal-kristal itu. Gue baru sadar loh, karena waktu kita lagi ngantri, ini apa sih kok gede banget dance floor-nya? Iya. Oh, lapangan tenis. Karena dia lagi suka pedal kan. Pedal lucu Iya. banget. Nah, sekarang kita akan spill video unboxing souvenir dari resepsinya Luna Maxim yang di Jakarta kemarin. Tapi tadi lihat deh netizen ikut berkomentar seperti ini nih. Kira-kira harus nyumbang berapa ya kalau total souvenirnya aja 10 juta per orang? Ini pertanyaan. Nyumbang maksudnya ini kali ya. Amplop. Amplop. Gue penasaran ini, ya undangan Luna tuh pada ngangpauin gak sih? Nah itu dia Kan ya. katanya nggak usah menggarami laut. Ya anggaplah Luna Maxim sekarang laut, terbukti dari souvenirnya. Iya dong. Orang pada menggarami nggak sih? Iya lo lihat gak sih? Tapi pada ketika ngampau di depan nggak di Nggak ini. ada loh. Nggak ada. Dia nggak ada. Nggak ada Maksudnya yang. dia tidak ada QRIS-QRISan, Betul. nggak ada tempat angpau, nggak ada. Bener. Oh kayak gereja gue Langsung dia dia cuma ucapan aja gitu. Oh. Terus tanda tangan. Iya beneran. Dan dia bukan buku tamu ya. Oh. Maksudnya dia cuma kayak blank. Undangan lo. Blank book gitu. Mau ucapin apa kak buat Iya. Luna sama Maxim gitu. Orang kaya beda, Say. Oh iya. Kayaknya ya. Iya. Tapi tahu nggak Bo, kan gue artis-artisnya tuh, Iya. aduh keren-keren banget yang datang ke sana. Gila sih. Oh gila kan. Dan gue terakhir gue bisa ketemu sama dia. Yang bikin gue kaget, gue ketemu,
Mel gitu kan, gue pikir dia sendiri. Baju gue. Deng di belakangnya dia datang bawa kopi, lakinya. Gue langsung gini, oh akur ternyata lo berdua ya. Lu jarang banget ciri-ciri berdua. ya, Say. Gue Laki gue suruh balik sehari sebelumnya. Kenapa kau rindu? Indus, cepat kau pulang banyak wartawan. Alemong ya, Say. Waktu di Bali gak ikut kan? Gak ikatan. Itu kenapa lagi berantem? Ya menurut Nana. Sorry, lu sengaja mendatangkan laki lu supaya image lu baik untuk kawinan Luna. Kalau yang ini beda cerita, coba lu tanya kenapa dia nggak datang kawinan di Jakarta. Yang di Jakarta? Iya. Suami gue ulang tahun, Bo. Ica. Terus kita dinner sama anak-anak. Emang gak bisa dibikin ke tanggal 8 Agustus ulang tahun? Tadi gue sempet apa gue bawa aja anak-anak gue sekalian ya numpang di sana gitu kan ya. Kagak bisa masuk, asal Kagak tahu bisa. sesuai undangan. Ya. Lu tahu videografer aja gak bisa masuk, Nek. Iya loh. Jadi kadang Kemarin nggak bisa videografer gue nggak boleh masuk. Gue Nggak gini, bisa. ya gue udah bayar lagi nih orang konten, gak dibolehin masuk. Oh iya? Tapi yang bikin gue hebat ya sama penerima tamunya Luna kemarin di Jakarta, mereka ramah banget. Iya. Mereka sampai bilang gini, Kak bawa orang konten tapi sorry nggak bisa masuk. Cuma kalau kakak mau kan masuknya lewat LED, apa tuh ruangan LED gitu kan. Kalau mau boleh sampai sini aja. Tapi aku dampingi orang kontennya ya. Baik, baik. Hebat loh. Menurut gue juga Luna dan Maxim tuh menyadari ya bahwa semua orang punya keinginan merayakan pernikahan mereka di sosial media mereka. Jadi dia udah tahu kayak dia bikinin pesta untuk yuk rame-rame bikin konten bareng aku yuk. Iya. Itulah sebabnya kenapa brand-brand pada nempel. Kan orang pada nanya kenapa sih Bener. brand-brand pada nempel. Nah itu sebabnya. Engagementnya Bener. tinggi, Say. Kan lagi. Ya kan? Nih kita lihat sama-sama ya seperti apa dekornya Luna dengan tingginya kue itu, lapangan pedalnya, aduh dan ada Sheila on Seven. Oh, itu the Kita best lihat sih. sama-sama. Ini kayaknya Sheila on Seven sekarang jadi ini ya, jadi barometer Ya. pernikahan seru di Jakarta. Kan sebelum ini waktu kawinannya Brandon sama Dika, itu kan juga Sheila on Seven. Dan pecah banget kan, Iya. orang oh bisa tuh ternyata seru pesta Iya. kawinan sama Sheila on Seven. Gua spill ya. Tapi sedikit gue ya. mau Mereka nanya, juga itu kan, gue mau Bo. nanya sama Ya, Melanie. ya. Mel, kenapa memilihnya Sheila on Seven? Luna mau, dan ini gak gampang loh. Emang mereka Nggak tuh gampang. milih banget kan? Luna personal langsung untuk WhatsApp loh. Iya. So, Lo punya orang duit, berarti. lo punya acara, belum tentu merekanya Oh gitu, Mau. bisa. Ca. Dan Iya. belum tentu mereka yang mau. Iya. Satu jadwal mereka memang padat, dua ya seniman aja. Betul, Iya, dan mereka kayaknya ada semua. jadwal Kalau mereka ronda juga kan? enggak ya udah. Bener kan? Ada jadwal ronda. Iya. Iya. Bener. Tadinya sempat kalau nggak salah kayaknya udah pikir-pikir kalau nggak bisa kan siap-siap dong kayak band apa gitu. Itu juga seru Lun, tapi akhirnya ya itu last minute bisa tuh. Seneng banget karena Luna pengen banget sih. Kemarin tuh kan rame banget, gue tuh nggak bisa ketemu sama semua orang. Penuh banget Tapi ya, Bo, katanya ya? Prilly datang Mel. Datang Prilly. Oh. Lo ketemu? Gak ketemu gue. Kan nggak ketemu gimana? nggak Soalnya ketemu? kehadiran Prilly itu banyak jadi pemberitaan kan. Oh iya? Iya. Oh. Prilly datang sama Omara, naturally. Kenapa pada rame sih dengan kehadiran Prilly? Karena dulu konon katanya sempat menjalin asmara. Dengan? Luna. Iya kan? Hey! Oh, Prilly sama Maxim. Oh, Prilly Iya sama kan? Maxim. Oh. Oh, berarti Prilly datang ke kawinan mantan. Tapi kayaknya Prilly sama Luna udah temenan. Iya, kayaknya mereka chill aja ya. Seru ya, manis gitu kelihatannya harmonisasi ya. Iya. Antara mantannya Maxim datang ke acara pernikahan Maxim. Iya. Ya, Gue setuju dengan apa yang lu bilang. Itu kan kayaknya tanda bahwa lu naik kelas di dalam hidup gitu. Betul. Udah sama-sama Exactly. dewasa, udah Ya sama-sama udah kawin. lah ya gitu. Ngapain sih masih mempermasalahkan yang udah lewat? Hidup lo Iya. kan sekarang ke depan gitu Iya. ya. Kita spill video kuenya Luna Maya yang sangat menyita perhatian. Wow. Pakai gelas champagne cara ngambilnya. Itu sampai naik kursi ya, Bo? Iya, naik kursi. Ya Tuhan, itu Tinggi kalau gue cuma sampai kolong banget. meja loh. Tinggi banget Karena itu kalau naik daun kuenya. kan udah Iya, mereka. benar. Iya, kan? Nah yang juga lucu momentumnya adalah kalau Luna kan kita mengikuti jatuh bangunnya. Kalau sosok yang ini kita mengikuti maju mundurnya. Oh, Maju mundur cantik. langsung tahu siapa ya. Ya, jelas ya. Lu datang kan? Dia ulang tahun apa sih tuh? Ulang tahun. Kan ulang tahunnya dia Sambil tanggal 1 makan ya, Agustus. Say. Bener, Makan bener, ya, bener. Bun.
Kirain pajangan dari tadi. Ya dong. Itu ulang tahun, Ren. Ulang tahunnya Princess Syahrini itu kan tanggal 1 Agustus persis sama baby R-nya. Selamat ulang tahun Baby Air, Iya. walaupun kita belum lihat wajahnya, semoga Iya, aku diberikan juga umur nggak sempet panjang. lihat wajahnya karena waktu aku datang dia lagi tidur. Oh. Gitu. Tunggu, mohon maaf mau nanya nih, just to get things straight. Dia kan tinggalnya di Singapura. Benar. Pesta kemarin di Jakarta. Jakarta di Jadi dia sengaja datang ke Jakarta untuk bikin pesta bertemu dengan teman-temannya. iya. Tapi ya yang gue buat kan itu private party. Not even Iya. media tuh yang tahu kalau dia buat private party itu. Iya, kalau Di mana? umum di GBK Di kali Di bikin. penthouse-nya. Oke. Nah, jadi yang bikin senang tuh adalah melepas rindu aja gitu. Karena kan bagaimanapun juga kan Sama tak suai ya. lama sekali kan nggak ketemu Princess Syahrini kan. Oh sekarang udah mau stay di sini? Apa? Emang Enggak, pernah- dia rencananya bukan stay di sini. Dia sepertinya sedang membuat ada beberapa project di Indonesia. Karena di Singapura tuh katanya juga yang gue dengar apartemennya lagi direnovasi. Jadi dia punya rencana, mudah-mudahan she's coming back. Oke. Iya Coba dong, kita di spill industri dong. entertainment. Spill dong videonya kayak apa Nah, kemeriahan tuh, pestanya. ini dia. Nih ya, yang bikin seru adalah dia tuh kan Syahrini sekarang ini dipanggilnya ibu. Iya kan, she's not anymore princess menurut Bukan gue, dia Inces. udah lady. Bukan Inces. Terakhir bukan Mbak Getty. Ibu Inces, iya Mbak Getty. Bener. bener. Iya kan? Tapi sekarang katanya Mbak Geta jadi. Tapi yang jadi seru ya kemarin, karena mungkin yang dia undang tuh cuma 100 orang. Yang bikin seru adalah Syahrini is really come back being Syahrini yang bikin semua orang kangen. Iya, iya, Dia iya. bercanda, Kan dia mesnya manja-manjaan, dia nyanyi lucu banget, seru banget gitu. Iya. Tapi dia menyenangkan sekali sih. Sangat Karena menyenangkan dan mungkin dia ketika juga rindu ya. Iya betul, dan dia kayaknya rindu dan ketika di post sama teman-teman selebriti yang dia undang, kan itu jadi viral kemana-mana ya. Itu juga buat netizen dan fansnya Syahrini tuh rindu banget gitu, kangen banget. Dan yang kemarin itu juga menurut aku sekalian ajang pembuktian diri ya. Kalau yang terakhir kan kayaknya Mbak Getty kan gambarnya beda ya. Sekarang di video kan nggak mungkin dikoreksi Kurus. ya. Kurus dan cantik Kurus, loh kurus dan Mbak. cantik. Nah, Eren gimana? Tapi ternyata ya netizen tuh jadi rame gara-gara kuenya yang kebalik Iya. chandeliers gitu. Nanti Iya. makannya gini berarti. kayak makan 17-an apa namanya? Dari bawah. Makan apa? Iya, lomba kerupuk. Lomba kerupuk ya. Iya, Tapi coba kok nggak kamu. tumpah Iya, ya, Bo? iya, iya. Hah? Kok nggak tumpah ya kebalik gitu Hebat ya? ya, berarti kuenya keras. Ya maaf ya, netizen kan nggak akan mungkin nggak membandingkan ya. Momentumnya kayaknya pas banget, abis keriaan resepsinya Luna, tiba-tiba ulang tahunnya Syahrini, kuenya Luna bertingkat tapi dari bawah ke atas, Syahrini dari atas ke bawah gitu. Momentumnya deketan. Momentumnya deketan gitu. Pasti dibanding-bandingin lah. Iya, viral dan engagementnya juga sama-sama tinggi gitu. Tapi gue tuh jadi gagal fokus karena Pak RB tuh dia ngebawa satu merek dessert, kue sama coklat dari Paris langsung didatengin ke situ. Oh. Jadi itu yang jadi rebutan banget dan itu yang gue bungkus bawa pulang. Oh itu boleh bungkus. Iya sebenarnya mungkin enggak kan ya gue. Tampak ragu-ragu. Tapi karena gue kan penyuka coklat. iya. Gue enak banget dan rencananya bulan depan itu si brand ini akan ada di hotel itu. Nek, kok lu nggak Oh unboxing? sekalian pre-launching. Nggak lu Iya, unboxing perkenalan, di perkenalan. TikTok lu, Nek. Iya ya. Itu tuh tinggi Oh kue engagementnya, itu iya. udah. Udin, Udah. harus. Tapi yang seru adalah Kiki Saputri nih ngerosting ya kan. Apa ya Mas lalu kan ada gemas-gemasnya tadi ternyata yang Iya. bilang itu kalau dulu dipanggilnya Inces, ngerosting. dipanggil Ibu, sekarang katanya dipanggilnya Mbak Geta ya itu kan ngakak tuh orang-orang kan. Oh, coba kita lihat dong, Best kita lah, Kiki, spill coba dong. kita lihat ya. Ada yang gua ngakak tau gak lo? Dia bilang katanya, gimana sih nyari suami gini? Saya muter 2 kali Plaza Indonesia gak dapet. Dia muterinnya udah 2 kali Tapi nggak dapet. Ini ya apa namanya relax ya. Iya, Kayaknya relax. suasana relax ya. Tapi beneran loh Pak RB tuh ya kalau ditemuin sekarang ya very relax banget loh. Dibandingkan? Dia dulu mungkin ya, maksudnya dia relax, senyum, ketawa-ketawa gitu Bo. Memang orang Menyapa. kalau udah sampai at a certain level of happiness mungkin beda lah ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat baik Luna, Maxim, kemudian juga Maya. Kemarin kita kan beberapa episode ngomongin tingkat kebahagiaannya Maya Estianty. Terus sekarang Syahrini sama Pak RB. Ya mereka udah nyampe akhirnya di fase kehidupan yang bahagia Faktor. penuh. Iya.
kan Alisa sama siapa suaminya? Alisa. Gagal. Alisa sama A kan 24 miliar loh diralat. Yang bener. Bukan 3 miliar diralat, 24. Mana mungkin 3 miliar itu mah. Ya iya, 3 miliar makanya dekornya cuma sampai 24 foyer. miliar lu dapat satu rumah loh. Iya. Oh duitnya banyak-banyak amat ya. Banyak-banyak banget duitnya ya. Udah gak disambul dari SMP. Ember. Jadi sekarang netizen tiap ngeliat Pak Irwan tuh langsung keluar lagunya Daddy Song. Daddy idaman banget gak sih Bo? Ya kan? Luar biasa. Bahkan ya di podcast gue kemarin sama Bunda, gue tuh nanya sama Bunda, kan lu sering ibaratnya showing your husband. Sebagai ibaratnya dia tuh kaya raya, sukses dan bener-bener generous kan. Lu gak takut? Gue bilang ya kan. Karena kan maksudnya it's on the public eye loh sekarang. Iya, tuh. iya, iya. Sekarang mata-mata perempuan gak peduli loh. Mau Bunda Maya, Bunda Korla bininya. Iya. Ya kan? Iya. Bener nggak? Ya, tunggu sebelum Lu lu nggak lanjutin. Dan pertanyaan itu tuh emang cuma perempuan yang bisa mikir Gak bisa ya. kalau laki gak bisa. Iya, Nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Iya. Iya, apalagi jawabannya sekarang apa? dengan fenomena Iya sekarang orang Ani-ani. betul. Kalau dia bilang katanya sih dia apa kalau dalam Islam Allah walam ya. Iya, iya. Ya kalau emang lo niat mau macem-macem ya gue nggak bisa kontrol itu dia bilang gitu. Ya iya juga sih cuma maksud gue gini emang yang enggak Ya nggak apa-apa kalau lu nggak bisa gitu sama Tyson, nggak apa-apa Mel. Agak terbata-bata yang tadi rasa kayaknya. kaya itu aja kalau lo misalnya ih baik banget suami gue kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang ngiler gitu apalagi ini udah sekaya itu terus kan baik hati gitu ya Bo. sayang sama anak-anaknya. Iya ini anak sambung loh Nek kalau Iya. anak sendiri sayang Wajar. ini anak sambung banyak mata-mata ani-ani mungkin ya kan Iya. ya mudah-mudahan Bunda dijauhkan karena Bunda itu katanya doanya udah panjang banget Iya. detail banget untuk dapetin akhirnya Pak Irwan Mus. Oke, ya dari situ mungkin kita akhirnya juga belajar ya bahwa yang kelihatan di luar itu dalamnya belum tentu sama. Ada yang dari luar kelihatannya gahar, ternyata dalamnya Soft lemah banget. lembut, soft. Kayak contohnya komedian kita Reza Arab tuh. Kan dari luar kan kayaknya bad boy, anak culture, anak skena. Tapi sekarang pemberitaannya dia tuh ternyata sangat clingy, sangat needy. Oh iya, sama siapa? Asistennya. Oh, wow. Nggak ada hubungan apa-apa. Nah, Ya tadi- asistennya. Iya, Oh iya. maksudnya nggak ada hubungan Maksudnya saudara? lebih dari pacar gitu Enggak. keluarga mungkin? Enggak, asistennya ini juga katanya punya pacar dan udah mau kawin. Orang Reza tuh sampai dia nggak pegang ATM, rekening semua tuh yang pegang asistennya, Cak. Wow. Reza nggak bayar nggak pernah. Pokoknya semua dihandle sama asistennya. Oh, kita temenan yuk sama asisten yuk. Benar. Siapa ini? Kita kenalan sama asistennya Reza ya, kita spill nih videonya. Jadi itu alasannya kenapa Reza tuh sebetulnya sebegitu clingy-nya dan percayanya sama asistennya. Karena dia tuh yang boleh dibilang Menyelamatkan. ember, Menyelamatkan karena dia hampir menyudahi hampir menyudahi. kontraknya dia di dunia ini. Tapi ya dari hubungannya Reza Arab sama Cynthia, gue tuh belajar gini. Oh ternyata bisa ya laki sama perempuan sedekat itu, sekarib itu, seakrab itu, tapi nggak ada hubungan asmara. Karena ada Lah uang. kayak lu sama Mbak Wati. Sama kan? Laki sama perempuan seakrab itu. Ini paling Cuma Mbak Wati yang bisa memahami diri lu Ini nih. sorry Mbak Wati itu adalah manajernya Dep. Dan kebetulan aja dia nggak punya kehidupan lain, coy. Kita spill videonya Reza sama Cynthia ya. Oh kira video Mbak Wati. Iya, iya. Tapi Eca berani nggak kalau sama asisten begitu? Kasih m-banking, apa semuanya. Gue sih sebenarnya kalau kayak asisten tahu pin gue sih, tapi kan kartunya di gue, Iya. gue yang pegang. Misalnya tiba-tiba nih lagi syuting, aduh perlu ngambil cash, tolongin Tapi dong. nggak semua harta atau beli benda lo apa taruh di gitu. situ dong, Ca. Itu kartu yang memang untuk ngambil uang Iya, hari-hari. iya, Kas uang hari-hari, operasional. iya betul. Iya. Iya, gue kartu tanda penduduk gue juga nicknya gue kasih tahu. Ini kakak-kakak ya ibaratnya ya. Tetap mudah-mudahan I'm sure Cynthia tuh is a nice person. Iya. Cuma nih belajar lagi again juga jangan semua Arab juga ngelepas. Ini kalau Iya. misalnya dari pelajaran ya, tetap kita juga harus ada tahu berapa kita. Ya toto-toto tuh harus juga lah gitu. Iya, iya. Ini beneran semuanya kan tadi dia bilang. Iya, dan ini berlaku bukan cuma buat Arab ya, Iya. buat Jawa, buat Batak.
sekarang kita punya video cerita penuturan Reza betapa dia selalu menginginkan Cynthia untuk selalu ada di dalam hidupnya. Ya mungkin itu cuman ekspresi nunjukin betapa dia sayang dan gak Peduli. pengen Iya. pisahnya sama Cynthia sih. Ya. Sama artis melihat Arab ini begitu mengasihi dan menyayangi asistennya, I think it's a very good example. Iya sih. Ya kan? Dan again gitu ya, pesannya adalah ya kita nggak bisa ngejudge orang hanya dari tampilan luarnya Iya. aja. Dan kalian pernah nggak sih maksudnya kayak ngelihat orang tuh kayaknya itu dia tuh baik banget tapi malah sebaliknya gitu atau kejadiannya jadi lain gitu. Kelihatannya baik banget padahal enggak gitu. Iya. Ini sama ya dengan penuturannya, siapa sih namanya Catis ya? Catis yang bilang emang orang tuh kita nggak bisa tebak, luar sama dalamnya beda. Nih ya, look itu beda sama dalamannya. Maaf nih ya, jadi lu jangan tertipu tuh. Aduh kayaknya baik-baik aja ya, tapi kok ternyata suka dugem? Belum tentu. Lu suka dugem ya, tapi berarti dia suka dugem jahat. juga belum berarti anaknya nggak baik. Nah. Kan Iya. setiap dugem nggak berarti. Maksudnya nasi padang yang buka 24 jam. Kita spill dulu. Kita spill dulu. Aduh maaf nih kita harus ngomongin hobi orang dugem karena kan pasti ya mau nggak mau kita membandingkan dengan Fuji yang kayaknya dari luar kayaknya nggak tipe dugem tapi ternyata doyan dugem. Ih Fuji mah doyan, seneng. Orang masih muda biarin aja. Coba kita spill nih. Iya tuh kan, Fuji sendiri bilang. Iya. Tapi kan dugem juga tergantung Dugem tuh dugemnya yang kayak ngapain, apa? gitu. Betul. Iya. There's nothing wrong with dugem and clubbing, just be careful. Betul. Dan Iya. bertanggung jawab. Jawab. Datang dari saya yang hobinya dulu ya juga dugem. Yes, udah selesai. Dugem kan? Kalau Eca kok nggak tahu dah. Ya dulu juga sih. Tapi kayaknya lu nggak maniak deh, Ca. Ya sekali-sekali aja. Kalau gua kan lebih bukan ke sekali-sekali. kayak sosialisasi, Iya. ketemu teman gitu. Iya. Lu hobi kan dulu? Sekali-sekali. Apaan Sekali lu? hari Rebo, sekali hari Kamis. Sekali Jumat. Yang penting bertanggung jawab. Masa gini, never drink and drive. Itu Yes. dong. Itu udah basic banget ya. Anak gaul Pak Haji Bos. Oke. Oh anyway netizen, nggak gitu juga ya. Kalau aku belain Fuji. Kalau aku belain Vicky Prasetyo. Oh, kenapa dia? Ini udah lama nggak denger Vicky. Nah, coba sekarang gue tanya ya, kalau disebut nama Vicky Prasetyo, image apa yang muncul di kepala kalian? Ganti-ganti Ca. Dulu loh. Dulu kan. Iya, Sekarang Ca. udah enggak loh dia. Masa sih, Bos? Ih. Udah lama Ya aja. apa kalau gitu enggak. image yang muncul di Vicky? Sekarang Heeh. lagi mau cari Politik? kursi lagi. Politik kan? Politik. Politician. Kalau lo apa? Ceweknya banyak. Ceweknya banyak, raja gimmick gitu. Kan kayaknya nggak ada yang positif ya? Tukang gombal. Tukang gombal. Tapi ternyata dia itu dermawan banget. Dia salah satu sosok temen yang dipercaya oleh siapa gitu. Dede Sunandar. Tiap minggu dia transferin ngasih duit ke Dede Sunandar, Bo. Nah, lain cover and inside, iya nggak? Ini netizen bilang apa sih Eca? Di balik jiwa playboynya sang gladiator terdapat jiwa pengasih yang gak banyak orang tahu. Betul. Mungkin Pak Vicky gagal dalam asmara, tapi dia tidak gagal menjadi ayah dan teman. Wow. Oh, Pakai nada tuh. oke nada. Beda kalau Sebagai punya. teman memang dia ini sih, apa namanya, solid ya. Iya. Iya. Mungkin sebagai suami yang kurang solid. Maaf ya. Gini deh kita, Onat tahu dong Onat. Tahu. Yang Tahu. bertato. Tahu. Yang bertato. Orang tinggal mambo kan? Itu donat. Onat, kalau dari pengamatan lo, Onat ini tipe suami yang kayak apa? Kayaknya laki Sangar. banget. Ya kan? Laki Sangar. Oh. Tomboy gitu kan. Bucin banget di rumahnya. Wow. Orang katanya banyak yang bilang Onat ini suami rasa istri. Masa ya? Manja Onat ini. Lihat dong videonya, coba Coba. kita skip. Ih, lucu ya lihat mereka berdua ya. Minta disayang saya. Pakai duit dolar kalau gue. Bicara mengenai tampilan dengan isi yang berbeda, Vincent Rompis pun banyak yang bilang nggak nyangka kalau dia adalah suami yang bucin. Tapi uniknya Vincent, dia tuh bucin dan act of service gitu nggak cuma ke istrinya loh. Oh iya. Lalu ke semua. Tapi nggak ke semua cewek dong. Ke semua perempuan dia memperlakukan perempuan memang begitu. Dia gitu nggak ke lo? Hei, perempuan. Perempuan coba kita spill dulu. Ya, coba. Oh, Vincent ini dedikor banget. Melayani. Dedikor Jiwa banget. kebapaannya tinggi. Oh. Ya. Meleleh tuh perempuan-perempuan begitu. Tapi kalau aku tutup itu aku buka lagi loh. Konsepnya Sorry, Chen. begini. Sorry ya, Chen. Kan ngeliat kan pincen. Sorry ya, Chen. Ini jualan gue, Chen. Tapi
Tapi emang he's a very nice guy. Iya. Vincent. Fun fact, Vincent sama istrinya itu menikah yang MC-in gue loh. Oh iya. Gue Udah sama, lama kan, Mel? lama banget, Bo. Gue, ya Allah, gue baru di radio awal-awal. Karena istrinya Vincent itu dulu used to be my boss di radio. Gue sama Ari Daging, Bo. Cuma satu yang gue sesali. Kenapa gue unboxing dulu ya? Belum musim. Sekarang kita masuk ke kejutan ya, Spill the Surprise. Oke, Melanie, ini ada hate comments buat kamu baca, Mel. Ih, kok berani nanya gitu ya? Gue sih malu ya, tahu diri aja lu bukan temen gitu. Oh, ke Bunda Maya ya? Ini apa sih konteksnya nih? Enggak kan, gue gak diundang Hate ke comment. Al sama Alisa. Terus Terus kan gue waktu nggak diundang kan pada unboxing hampers. Gue sebagai konten kreator gue putar otak dong, Gue bikin konten. Kenapa gue nggak diundang? Bagus tuh. Tetap kan riding the wave kan. Iya. Asal tidak menjatuhkan orang kan. Jadi pas gue podcast sama Bunda, instead of ngomong di belakang, I ask her. Kan podcast sama gue, lu ngobrol sama gue. Ya maksudnya. Kenapa nggak I diundang nih consider gue friend. gitu Kok lu dia? nggak undang gue gitu. Kata dia, kok berani nanya gitu? Gue sih malu. If you're a really friend with someone, kalau emang benar-benar berteman sama seorang, you shouldn't be ashamed. Iya, betul. Poinnya asik banget tuh Mel. Justru itu adalah tanda teman sejati adalah ketika lu berani ngomong di depan, bukan di belakang. Dan juga menerima, kalaupun dia bilang, iya soalnya waktu itu kapasitas segini, jadi gue gak bisa ngundang lo. Ya udah. Dan artinya kan dia nganggep dengan jawab gitu lo akan paham. Karena lo temen gitu. Oh gitu ya Mel, riding the wave asal nggak menyakiti. Iya dong. Iya. Banyak ya yang riding the wave menyakiti gitu banyak ya. Pinter banget loh arahnya. Oke, selanjutnya buat Echa. Oh apa tuh? Tapi dulu terkenalnya karena emang mirip sama Cut Tari ya, Kak. Oh gitu ya? Baru tahu loh, aku mau nanya loh. Gue sama Tari tuh kan emang dari dulu Temenan. banget udah sering dibilang mirip. Dari Karena zaman bestie Gadis kali, Sampul. Ca. Karena temenan. Pokoknya gue sama Tari pas zaman gue Gadis Sampul, dia kan emang di atas gue tuh 2 tahun kalau nggak salah. Terus kita tuh sering banget foto bareng dan emang dimirip-miripin dari dulu. Iya, Bahkan iya. bokap gue itu sampai tau nggak Mel, gue inget banget lagi di rumah, ada video klip Sarul Gunawan. Iya. Di lapangan golf, modelnya Cut Tari. Bapak gue gini, kamu kapan syutingnya, Cak? Gitu kayak, harus ngejelasin ke bapak gue sendiri gitu. Jadi kayak, Bapak lo aja bingung ya, bapak anak gue gue aja yang bingung, mana. itu Iya, iya. bapak gue loh Iya, gitu kan. bener-bener. Jadi kalau netizen bilang Mirip mirip banget, apa-apa, iya. gue tuh idolnya, malah gue sama Tari suka yang, Tapi pernah ada cowok nggak misalnya yang misalnya kalian berdua tuh suka terus kayak pernah sama Tari pernah sama lo, ada nggak sih, Bo? nah nggak pernah. Really? Nggak pernah. Beda tipe ya kalian ya? Beda tipe. Oke, next. Tanda-tanda orang tua ya nih. Melanie Ricardo, apa tanggapan? Iya, aku baru dari DM dia artikelnya? loh. Aku baru DM Dearly ya. Iya. Day. Hai, salam kenal Day, kata gue sebagai ini ya pengejar konten gitu. Ya, tapi kan mereka emang lagi banyak tersorot kan kemarin gara-gara kawinan Luna kan. Tapi si Day ini jago masak banget loh, Bo. Tapi manis loh jawaban dia loh. Waktu gue ajak podcast, manis deh jawaban Dia bilang apa? Kakak, terima kasih. Aku tuh suka nonton podcast kakak loh. Aku jawab dong, aku juga sering makan ibu jari kamu. Berbalas pantun. Tapi boleh nggak aku izin dulu sama Mas Ari. Ih, bagus ya. Walaupun belum suami istri, tapi kan pasti pada saat cerita nanti kan ada kesenggol-senggol sama Mas Ari. Aku izin dulu, sure dong boleh. Gitu. Terus akhirnya udah belum? Hah? Akhirnya Baru tadi pagi nih. belum diizinin ya. Nah itulah bedanya kita. Harus WhatsApp Ari deh kayak cus boleh datang. Kalau gue langsung Arinya, berdua ya. Agak susah tuh kayaknya tuh, Bo. Oke, next. Next. Wah, Ersa Mayori aku. di antara mereka nih, rate siapa yang paling mood swing? Ya, Meisha Siregar, paling Mona mood Ratuliu, swing. Nola, dan Novita Inci. Kayaknya chill-chill aja ya. Cuma Ya. kalau Angie tuh sebenarnya kalau gue ngerasanya mah biasa-biasa aja ya. Tapi dia kan suka banyak sharing tentang perimenopause gitu. Terus dia sempet bilang bahwa salah satunya mood swing parah. Tapi mungkin nggak ke gue kayaknya, mungkin kita tanyakan ke suaminya gitu ya. Suami kayaknya ya, Bo. Iya, ya kalau sama mereka ini kan gue temenan tuh dari dulu banget ya Mel ya. Terus kita tuh bisa dibilang tumbuh bersama dari single, nikah, punya anak, ngalamin tuh masa-masa gedebak-gedebuk baru punya anak gede apa. Jadi kayak sekarang tuh tingkat toleransinya tuh udah sangat tinggi, udah tahu satu sama lain gitu. Mungkin tanpa disadari kayak misalnya, oh dia lagi nggak oke, ya udah kita tinggalin dulu gitu. Kasih komplimen ya buat mom sweet mom, hebat loh kalian. Dari friendship bisa bikin podcast bareng. Menteri Ceria aja nggak jalan.
Oh iya. Oh ya? Sempet dan Tadinya ada ya? kan kita punya program TV. Oh iya, Punya program iya. TV sama-sama berlima tuh. Ya kalau program TV kan di luar dari kontrol kita ya. Akhirnya bungkus. Terus udah gitu dan itu juga masalah itu tuh schedule juga susah. Terus banyak yang minta ayo podcast dong seru ini segala macam. Nggak pernah bisa kejadian. Sulit gitu. Kalau kita dari awal udah bilang sih bahwa ya kan kita masing-masing punya kesibukan ya, punya anak ribet sama keluarga, malah kayak Mona punya bayi-bayi, Nola punya bayi-bayi. Jadi ya itu karena tingkat toleransinya tinggi. Misalnya tanggal segini, pokoknya 3 orang bisa aja jalan. Dan jadi nggak saling Nggak harus ngasih tuntutan full satu tim ya. sama lain. Dan bahkan kadang misalnya udah oke gitu pas hari hari ini syutingnya, lupa gue ada aja tuh Bo yang begitu. ada. Nah kita nggak big dealin tuh kayak gitu. Sekarang kita masuk ke dalam sebuah permainan. Nah, permainan kita adalah tebak siapa aku. Jadi kita bagi 2, Melanie sama Karen, lo sama gue. Iya. Asik. Masing-masing dapat kesempatan untuk memperagakan dan menebak. Oke. Oh. Bisa pakai kata-kata, bisa pakai gaya. Jadi nanti di kertas ini nama orang gitu. Kita gantian nebak Iya, dan iya, memperagakan. Kalian dulu lah. Oke. Oke. Gula-gula. Evi Mas Anda. Ih, Dahlia. Siapa bukan? Bukan. Rita Sugiarto. Evi Sukaisi. Oke. Oh, gula-gula Elvi suka ya? Elvi Sukaisi. Wah, untung bukan gue yang dapet loh. Oke. Jadi tadi gula-gula gue bingung. Oke, lanjut. Enggak, Dev dong yang Kalau dia peragain. gula-gula diabetes. Bere-bere. Lu sekarang asana dangdut lu. Ya, tiap Sama, Luar kan tiap biasa malam loh. dong. Iya, tahan. Duh, repot banget sih, Beb. Siapa sih? Ayo. Oke. Oke. Monyet. Mr. Bean. Dan gua lucu. Ya kalau asana orang dulu bisa lah. Ini yang peragain gue yang tebak. Bagus loh ini yang bikin ngerti umur kita. Oke. Gue tau, boleh jawab gak sih kita? Kita nggak jangan. Jangan. Cewek. Oh cewek, salah. Ini. Oh iya. Ini pipinya begini merah. Aduh beneran gue gak tahu. Boleh jawab. Jengkel. Nikta Gina. Nikta Gina. Tadi gue pikir encep loh. Enggak. Iya kan, Anjas juga gitu kan waktu di sinetron itu. Mungkin dari wajah lebih ke laki ya. Gue juga tadi pikir sih Anjasmara. Oke, lagi. Lu jengkelin tahu nggak sih kalau kayak nggak? Nggak tahu kan. Dia masih di Amerika. Oke, lu. gitu ya? Oke. Eca. Ini kan Ya. Komedian, penyanyi. belum. Makin aku. Krisdayanti. Krisdayanti. Iya. Gondrong juga sih, Bo. Iya, satu. Ashanti. Hah? Ashanti. Gua tahu. Anang. Iya. Anang. Oh, makin aku cinta suaminya. Iya. Harusnya gue salah ya, harusnya gue gini. Kalau aku sih yes. Gitu ya harusnya ya. Iya. Habis 10. Aku tita Ut Permatasari. sayang. Ut Permatasari. Enggak, dia ada di host Brownies. Identity. Perempuan. Satu ronde lagi ya tuh. Oke. Aduh. Ayo. Lagu yang sering lagunya tuh suka dipakai kalau panti asuhan, lagi pengumpulan dana. Gua tahu. Ntar dulu Tak Eca. ada manusia. Nah, ya itu. Jangan menyerah. Iya. Jangan menyerah. Iya. Apa, Cong? Tak ada manusia. The Massive. Satu lagi, ini terakhir. Wah susah banget. Aku jalan sini Gojek, becek. Syahrini. Siapa? Jalan becek, nggak ada ojek. Oh my Ya elah. Tuhan, Karen. Aduh siapa Gue sih? jambak ya bener bener lo ya. Cantik. Cantik. Pintar. Cantik. Cantik. Profesinya apa? Dia main Main film, film. nyanyi, go internasional. Menjawab dengan emosi. Ya, Oke. Terima kasih Eca. Terima kasih. Melanie, thank you. Happy deh aku di sini makan. Seru kan? Iya, Banyak makan, gosip. minum, Jangan kapok ya. Iya dong. Iya dong. Jangan lupa
lupa setiap Sabtu dan Minggu 11.30 hanya di Yes. Trans TV. Spill the tea, Bye, bye-bye. guys. Bye.